adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu kembali kita ya, walaupun masih secara online. Oke, sekarang kita mau memulai kebaktian kita. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Yuk, Kak Evi yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan masih terus menjagai dan memberkati kami. Dan saat ini kami sudah duduk dengan baik. Kami siap mengikuti kebaktian sekolah minggu dan juga kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biar Tuhan yang boleh berkati kami semuanya anak-anak sekolah minggu dan juga abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, oke adik-adik. Sekarang kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita nyanyi satu lagu judulnya Mari Kita Bersukaria. Nah, kakak percaya semua adik-adik bersukaria, bersukacita semuanya, nggak ada yang sedih ya, karena kita mau puji Tuhan. Oke, yuk kita sekarang puji Tuhan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Kita
Adik-adik, kita bersyukur ya, kita masih bisa setiap hari Minggu mengikuti kebaktian sekolah minggu walaupun masih secara online ya Dek ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tuh kayaknya Kak Feby di sana tuh udah siap-siap nih untuk bercerita tentang firman Tuhan. Tapi adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Coba, karena kita sudah siap untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan sama Kak Feby ya. Oke, siap. Nah, letakkan dulu Alkitabnya. Kita akan bernyanyi satu pujian ya. Judulnya adalah Hidupku Bukannya Aku Lagi ya. Oke, kita bernyanyi dengan sukacita. Ayo. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ayo adik-adik, kita nyanyi sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Halo adik-adik sekolah minggu. Oke, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di minggu ini ya Dek. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa semuanya. Lipat tangan, tutup mata. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Bersyukur Bapa untuk hari ini. Tuhan boleh kumpulkan kami Bapa anak-anak sekolah minggu meskipun tidak secara langsung. Tapi di rumah kami masing-masing. Tapi kami melihat bagaimana mereka boleh tetap bersuka cita untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu Bapa siap untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Feby. Kau yang berkati Bapa supaya anak-anak-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam-Mu Bapa. Dan Roh Kudus-Mu yang terus mengajari anak-anak sekolah minggu supaya imannya semakin kuat di dalam-Mu. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang pimpin. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum dengar firman Tuhan, kita buka dulu yuk Alkitab kita. Firman Tuhan kita tertulis di Kolose 2 ayat 6-7. Semuanya dibuka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Kolose 2 ayat 6-7. Udah ketemu? Kak Feby tunggu. 1, 2, 3. Sama-sama ya baca ya. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, adik-adik ada yang ingat minggu lalu kita merayakan apa? Ya, betul. Minggu lalu kita merayakan Paskah, di mana di hari Jumatnya kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Nah, ada yang tahu kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib?
Ya, betul. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Kita orang-orang yang berdosa sudah ditebusnya melalui penyaliban Tuhan Yesus. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Nah, kebangkitannya yang pasti membawa sukacita untuk kita semua. Dek, tahu nggak? Saat Tuhan Yesus di kayu salib dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, itu berarti kita adalah milik Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Tuhan Yesus. Saat kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, pastinya kita akan mendengarkan dan mengikuti teladannya Tuhan Yesus, mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya yang ada di Alkitab. Betul? Nah, Dek, sekarang Kak Feby mau membagikan 5 hal saat kita menjadi pengikut Tuhan Yesus. Nah, saat kita menjadi pengikut Tuhan Yesus, yang pasti kita menjadi milik Tuhan Yesus. Ketika kita menjadi milik Tuhan Yesus, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Tapi pastikan hati dan pikiran kita dituntun dan dikuasai oleh Tuhan. Ingat tadi pujian yang dibawakan oleh Kak Evi? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Oke. Kak Feby mau denger suara adek-adek lagi deh. Sekali lagi nyanyi lagu ini refnya aja ya, Dek. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah, bener deh bahwa hidup kita tuh bukan kita lagi, tapi Yesus yang sudah hidup di dalam kita. Jadi izinkanlah hati dan pikiran kita dituntun oleh Tuhan, dikuasai oleh firman Tuhan. Nah, tadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua, kita harus berakar di dalam Dia, sama kayak tumbuhan. Pertama-pertama bibitnya dimasukkan ke dalam tanah. Setelah dimasukkan ke dalam tanah, tumbuh akar. Setelah akar, batang. Sudah batang, ada daun-daunnya. Setelah ada daun-daunnya, tumbuh buah-buahnya. Nah, kita juga harus seperti itu. Kita harus berakar di dalam Tuhan. Kita harus semakin tahu kebenaran firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Jadi rajin-rajin dibaca Alkitabnya sehingga kita tahu apa yang baik, apa yang harus kita lakukan. Yang pasti kita semakin tahu bahwa contohnya kalau kita harus dengar-dengaran apa kata mama papa kita nggak boleh membangkang, kita harus dengar-dengaran, harus jadi anak yang rajin. Semua tertulis di dalam Alkitab. Kita harus mematuhi orang tua kita dan lainnya. Jadi rajin-rajin untuk baca firman Tuhan ya, Dek. Nah, yang ketiga adalah dibangun di dalam Dia. Nah, saat kita dibangun di dalam Dia, dibangun di dalam Tuhan, semakin hari kita akan semakin lebih baik. Semakin hari kita akan semakin dewasa di dalam Tuhan. Sekarang Kak Feby mau tanya, di sini ada yang cita-citanya jadi dokter? Coba angkat tangannya. Di sini ada cita-citanya jadi polisi? Atau di sini ada cita-citanya jadi guru? Oke, semua orang memiliki cita-cita. Tapi kita mau percaya saat kita dibangun di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan, Tuhan yang akan memimpin kita. Entah apapun yang akan kita capai di depan, tapi kita percaya saat kita hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir. Selama kita hidup di dalam Dia, Tuhan yang akan memimpin kita untuk mencapai segala apapun yang menjadi cita-cita kita.
Oke, tadi yang ketiga. Nah, yang keempat, iman kita akan tetap teguh saat kita mengikut Tuhan Yesus. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Bener nggak? Kita juga nggak tahu kan akan ada corona. Waktu tahun kemarin kita nggak tahu, oh ternyata ada corona dan sehingga kita nggak bisa ibadah di gereja, kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Bahkan 1 jam ke depan pun kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal, saat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Kita nggak akan dibiarkannya sendiri. Tuhan akan menolong kita. Jadi percayalah, saat kita mengikut Tuhan, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan sehingga kita bisa melewati apapun rintangan yang ada di depan kita. Nah, saat ini yang Kakak Feby mau jelasin yang kelima. Yang kelima adalah hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kenapa kita bersyukur? Karena kita bisa melihat bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh iya ya, meskipun berat banget yang kita jalanin, tapi Tuhan tolong. Meskipun keadaan keluarga aku kurang baik, mungkin finansial keluarga aku nggak baik, tapi ternyata Tuhan tolong dan Tuhan cukupkan. Nggak itu saja, Tuhan juga yang menolong kita dalam masa-masa perkembangan kita. Dari kita bayi, kita bertumbuh menjadi semakin dewasa, buat yang cowok semakin ganteng, buat perempuan semakin cantik, bahkan kita semakin pintar. Itu semua karena Tuhan, dan kita mengucap syukur atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah itu deh, ada 5 hal yang sudah Kak Feby jelaskan tadi. Nah jangan lupa tetap semangat di dalam Tuhan. Ingat, ketika kita mengikut Tuhan, Tuhan akan memimpin kita. Semakin hari akan semakin lebih baik. Dan pastikan hidup kita hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan ya adik-adik. Semangat terus untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah saat ini kita mau berdoa yuk. Kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus untuk hari ini. Tuhan berikan kami kesempatan Bapak untuk mendengarkan firman-Mu bahwa benar Tuhan, kami mau jadi anak-anak Tuhan yang mengikuti Engkau Bapak. Menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Engkau. Kau yang berkati Bapak, anak-anak sekolah minggu supaya semakin hari mereka boleh semakin mengenal Engkau. Kami mau taruh masa depan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya rencana-Mu indah bagi anak-anak sekolah minggu. Kami benar tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami, tapi kami mau percaya Tuhan Yesus yang akan memimpin kami. Dan iman kami akan semakin teguh di dalam-Mu Bapa, dan kami mau terus mengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Feby. Terima kasih Kak Feby ya. Nah, sekarang kita mau menutup kebaktian kita, tapi kita nyanyi satu lagu lagi ya. Judulnya adalah Jalan Serta Yesus. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Adik-adik, kebaktian kita sekolah minggu sudah selesai. Terima kasih ya, sudah rajin untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Sekarang kita mau tutup kebaktian kita. Kita mau tutup dengan doa Bapa kami ya. Yuk lipat tangannya, kita sama-sama berdoa. Yuk. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.